Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Musim gugur datang lebih cepat tahun ini. Angin dingin menyapu jalanan kota kecil yang dulu ramai, kini mulai lengang. Daun-daun coklat beterbangan di trotoar batu yang retak, menumpuk di sudut-sudut rumah tua, dan terperangkap di sela pagar besi gereja yang mulai berkarat. Langit kelabu menggantung rendah seolah ikut memikul beban kesedihan yang perlahan menyelimuti kota itu. Di tengah kota, berdiri sebuah gereja tua yang sudah berusia ratusan tahun. Dulu, gereja itu adalah jantung kehidupan masyarakat. Setiap minggu pagi, loncengnya berdentang nyaring, memanggil jemaat dari berbagai penjuru. Anak-anak berlari kecil dengan pakaian terbaik mereka, para orang tua saling menyapa, dan bangku-bangku kayunya selalu penuh. Nyanyian pujian menggema dari dalam, menciptakan rasa hangat bahkan di musim dingin yang paling kejam. Namun, masa itu telah lama berlalu. Kini, lonceng itu berdebu, tidak lagi berbunyi. Jendela-jendela kaca patri yang dulu berkilau terkena cahaya matahari kini kusam dan retak di beberapa bagian. Bau lembab dan kayu tua memenuhi udara di dalam gereja. Beberapa tikus kecil berlarian di sudut, seolah ikut menjadi saksi bisu bahwa tempat ini perlahan ditinggalkan. Di salah satu bangku depan, duduk seorang pria tua. Rambutnya telah memutih hampir seluruhnya. Tangannya bergetar pelan saat memegang sebuah buku doa yang sampulnya sudah pudar. Dialah Pastor Matias. Sudah puluhan tahun ia melayani di gereja itu. Ia pernah melihat gereja ini dipenuhi tawa, tangis, doa, dan harapan ribuan orang. Disinilah banyak pasangan mengikat janji, disinilah bayi-bayi diberkati, dan disinilah puluhan orang dilepas dengan doa terakhir mereka sebelum dikuburkan. Hari ini, seperti beberapa minggu terakhir, ia duduk sendirian. Ia memandang bangku-bangku kosong yang berderet rapi. Dulu, bangku itu selalu terisi penuh hingga orang-orang harus berdiri. Sekarang, hanya ada kesunyian yang menyesakkan dada. Natnya terasa berat. Ada sebuah luka yang tidak berdarah, tapi terasa sangat dalam. Luka karena ditinggalkan zaman. Apakah aku telah gagal? Bisiknya pelan pada diri sendiri. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding batu. Di luar gereja, seorang perempuan muda berdiri terpaku. Wajahnya pucat, matanya menatap pintu kayu besar yang mulai lapuk di bagian bawah. Namanya Elena. Sejak kecil, tempat itu adalah rumah keduanya. Neneknya dahulu adalah salah satu perempuan yang membantu membangun gereja itu. Ayahnya dulu menjadi anggota paduan suara. Dan dirinyalah yang pernah berdiri di atas altar saat masih kecil, menyanyikan lagu Natal dengan wajah penuh kebahagiaan. Setiap sudut bangunan itu menyimpan kenangan kehidupannya. Ia masih ingat saat pertama kali memegang lilin di malam misa Natal, saat tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena gugup dan bersemangat. Ia ingat aroma kayu bangku yang khas, gema organ tua yang mengiringi lagu-lagu pujian, juga suara neneknya yang bergetar ketika mengajarinya berdoa. Semua itu terasa seperti hidup kemarin. Tapi kini, di depannya, hanya tersisa bangunan tua yang hampir menyerah pada waktu. Elena mendorong pintu gereja perlahan. Bunyi decit pelan terdengar, menyayat kesunyian yang sudah lama bersemayam. Pastor Matias menoleh, menatapnya dengan mata lelah yang menyimpan banyak cerita. "Kau datang lagi, Elena," ucapnya lembut. "Aku tidak bisa jauh dari tempat ini, Pastor," jawab Elena pelan. Rasanya seperti meninggalkan keluarga sendiri. Pastor Matias tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip luka terbuka dibanding kebahagiaan. "Tempat ini telah menjadi keluarga bagi banyak orang," katanya. "Tapi keluarga juga bisa pergi ketika waktunya tiba." Elena mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Pria tua itu menghela napas panjang. Nafas yang terasa seperti membawa beban puluhan tahun di dalamnya. "Kau tahu keadaannya. Jemaat semakin sedikit. Aku hampir selalu sendirian setiap misa. Sumbangan tidak cukup untuk memperbaiki atap yang bocor, memperbaiki jendela, atau bahkan menyalakan pemanas di musim dingin," ujarnya.
Aku sudah mencoba segalanya, Elena. Lalu, suara Elena melemah. Pihak keuskupan telah memutuskan untuk menjual bangunan ini. Kata-kata itu jatuh seperti palu yang menghantam dadanya. Menjual? Ulang Elena nyaris tidak percaya. Ini gereja, pastor, ini tempat suci. Dan justru karena itu, aku ingin ia tetap berdiri, walau bukan lagi sebagai gereja, jawab Pastor Matias, matanya mulai berkaca-kaca. Daripada runtuh, terbakar, atau menjadi tempat maksiat, lebih baik ia tetap menjadi tempat orang bersujud pada Tuhan dalam bentuk apapun. Elena menggeleng kuat. Tangannya mengepal. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Ini warisan keluargaku. Ini sejarah kota ini. Tidak bisa diubah begitu saja. Serunya dengan suara bergetar antara marah dan takut kehilangan. Pastor Matias berdiri pelan dan melangkah mendekati Elena. Tangannya yang keriput menyentuh bahu gadis itu dengan lembut. Nilai sebuah tempat bukan pada namanya, tapi pada seberapa banyak kebaikan yang tercipta di dalamnya, katanya pelan. Jika tempat ini masih bisa menjadi rumah bagi doa, meski dalam bentuk lain, mungkin itu bukan akhir, melainkan awal yang baru. Air mata Elena jatuh. Ia tidak ingin mendengar sunyi yang akan datang. Ia tidak ingin membayangkan orang asing masuk, mengubah altar, menghapus jejak-jejak masa kecilnya. Ia ingin mempertahankan semuanya seperti dulu. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, bisiknya lirih, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Pastor Matias. Di luar, angin kembali berhembus, lebih dingin dari sebelumnya. Daun-daun berguguran terus, menutupi jejak langkah mereka yang keluar dari gereja untuk terakhir kali hari itu. Di langit yang kelabu, salju pertama musim dingin seakan bersiap turun, membawa perubahan yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan di dalam hati Elena, sebuah sumpah mulai tumbuh. Ia akan melindungi gereja itu, apapun yang harus ia korbankan. Tanpa ia tahu, perjuangannya justru akan membuka jalan baru, yang jauh lebih terang daripada yang pernah ia bayangkan. Kabar itu menyebar lebih cepat dari embun pagi yang membasahi dedaunan. Gereja tua di tengah kota akan dijual, dan pembelinya adalah sekelompok muslim pendatang. Tidak ada lagi kabar lain yang lebih mengejutkan selain itu. Bahkan pemilik toko roti yang biasanya ceria pun tiba-tiba diam. Orang-orang yang biasanya ramah di jalan mulai saling berbisik, tatapan mereka menyimpan kecurigaan. Bagi sebagian warga, gereja itu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol masa lalu, identitas, dan iman yang telah diwariskan selama generasi. Dan kini, semuanya terasa seperti akan dicabut begitu saja. Elena berdiri di tengah alun-alun kota, memandangi papan pengumuman yang baru dipasang pagi itu. Di sana tertulis resmi, bangunan gereja lama akan berhenti berfungsi dan akan dialihgunakan oleh pihak pembeli, sesuai hukum dan peraturan kota. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Dunia seolah terasa menyempit hanya selebar kertas itu. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, gumamnya. Siang itu, warga mulai berkumpul di depan pagar besi gereja. Spanduk-spanduk dipasang dengan tulisan penuh emosi, "Jangan sentuh tempat suci kami. Ini bukan untuk dijual, ini rumah Tuhan kami." Di antara kerumunan itu, Elena berdiri paling depan. Wajahnya tegas, matanya menyala oleh amarah dan kesedihan yang membara. Bukan karena benci pada orang lain, tetapi karena rasa kehilangan yang tidak sanggup lagi ia tahan. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil van putih berhenti di depan gereja. Beberapa pria turun pelan. Pakaian mereka sederhana, wajah mereka tenang. Di antara mereka, ada seorang pemuda bertubuh tinggi, berkulit sedikit gelap dengan mata yang teduh. Ia menatap bangunan gereja itu lama sekali, seolah memandang sesuatu yang suci. Namanya Yusuf. Ia adalah koordinator tim yang mendapatkan tanggung jawab mengurus bangunan itu untuk dijadikan masjid dan pusat kegiatan sosial. Ketika Yusuf melangkah mendekati gerbang, suara teriakan mulai muncul dari warga. "Pergi dari sini. Ini bukan tempat kalian. Jangan rusak warisan kami." Beberapa orang maju berani, namun Yusuf hanya berhenti sejenak, lalu menunduk sebentar seolah memberi salam pada tempat itu. Ia tidak membalas teriakan dengan kemarahan. Wajahnya tetap tenang, seakan sudah menduga semua ini akan terjadi. Dan di sanalah,
Mata Elena bertemu dengan mata Yusuf untuk pertama kalinya. Tidak ada kebencian di sana. Yang ada hanyalah kesedihan yang hampir serupa dengannya. "Kenapa kalian membelinya?" teriak Elena, suaranya lebih tinggi dari yang lain. "Kenapa harus tempat ini? Ada banyak bangunan lain." Yusuf melangkah pelan mendekat, menjaga jarak agar tidak memicu ketegangan. Suaranya lembut namun terdengar jelas di tengah keributan. "Kami tidak ingin menghancurkan apapun," katanya. "Kami justru ingin memastikan bangunan ini tetap berdiri, tetap hidup, tetap menjadi tempat orang berdoa kepada Tuhan." "Dengan cara kalian," balas Elena, air matanya jatuh tanpa ia sadari, "kalian akan menghapus semua sejarah kami." Yusuf menggeleng pelan. "Tidak, Elena. Sejarah tidak bisa dihapus oleh dinding yang dicat ulang atau simbol yang diganti. Sejarah hidup di hati orang-orang yang pernah mencintainya," ujarnya lirih. "Dan aku bisa melihat, kau sangat mencintai tempat ini." Kalimat itu tidak membuat Elena merasa lega. Justru semakin menyayat hatinya. Ia berbalik, pergi dari kerumunan. Langkahnya cepat, namun air mata semakin deras meleleh di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia bukan hanya marah, ia benar-benar takut. Takut bahwa ia akan kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari jiwanya. Di dalam gereja, Pastor Matias masih duduk di bangku lamanya. Ia mendengar semua keributan dari luar, tapi tidak satu pun langkahnya berubah. Tangannya hanya menggenggam salib kecil di dada, berdoa dalam diam. Ketika Elena masuk dengan napas terengah dan mata merah, Pastor Matias langsung tahu apa yang terjadi. "Mereka sudah datang, bukan?" tanyanya pelan. Elena mengangguk sambil menahan isak. "Mereka ingin mengubah segalanya, Pastor, semua yang kita kenal," katanya dengan suara patah. Pastor Matias menatap altar, lalu langit-langit gereja yang mulai menguning oleh usia. "Dunia selalu berubah, anakku," ucapnya lembut. "Kadang perubahan datang seperti badai. Kita merasa akan hancur. Namun kadang, badai datang untuk membersihkan debu yang sudah terlalu lama menempel." Elena menatapnya dengan mata basah. "Tapi ini rumah kita. Dan mungkin, sebentar lagi, ini akan menjadi rumah orang lain juga. Rumah doa mereka. Rumah harapan mereka. Bukankah itu sesuatu yang indah, walau menyakitkan untuk kita terima?" lanjutnya. Kata-kata itu seperti pisau yang perlahan menyentuh luka sekaligus obat yang tak ingin diterima Elena. Hari-hari setelah itu, suasana kota berubah drastis. Pagar gereja tetap tertutup, tapi di baliknya terdengar suara orang-orang membersihkan, menyapu, mengangkut puing-puing kecil yang sudah lama terabaikan. Tidak ada suara palu menghancurkan, tidak ada tembok dirubuhkan. Hanya pembersihan, seperti seseorang sedang merawat luka lama dengan hati-hati. Dari kejauhan, Elena melihat mereka bekerja. Melihat Yusuf mengangkat kayu tua dengan hati-hati. Melihat seorang pria muslim tua mengelus dinding batu seolah itu benda berharga. Melihat perempuan berjilbab membawakan air minum untuk para pekerja. Semua itu bertentangan dengan bayangan buruk yang selama ini tertanam di kepalanya. Mereka seharusnya datang membawa kehancuran, pikirnya. Tapi kenapa yang kulihat justru ketenangan? Namun ia menolak mengakui perasaan itu. Ia memeluk dirinya sendiri lebih erat, berdiri memandangi bangunan itu dari balik pagar. Di dalam hatinya masih ada amarah. Tetapi kini, ada sesuatu yang baru menyelinap perlahan. Kebingungan. Dan rasa ingin tahu. Sementara di dalam, Yusuf berhenti sejenak dari pekerjaannya. Ia berdiri memandangi jendela besar yang berdebu. Tempat ini telah melihat ribuan doa. Bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Semoga setelah ini, ia masih akan mendengar 1000 doa lainnya, dalam bahasa yang berbeda, tetapi untuk Tuhan yang sama. Dan di luar, Elena masih berdiri di sana, memandang orang yang paling ia benci hari itu, tanpa menyadari bahwa takdir justru sedang mulai menjalin benang paling penting dalam hidupnya. Hujan tipis mulai turun sejak pagi, membasahi atap-atap rumah tua di kota kecil itu. Jalanan batu yang biasanya ramai kini menjadi licin dan sepi. Hanya beberapa orang yang berlalu lalang dengan payung hitam di tangan, berjalan cepat seakan ingin segera kembali ke dalam rumah yang hangat. Dari jendela kamarnya, Elena memandang gereja tua yang kini bukan lagi milik jemaatnya. Bangunan itu masih berdiri kokoh,
Tapi suasananya terasa berbeda. Gerbangnya kini lebih sering terbuka. Di halaman, terlihat beberapa orang masuk dan keluar membawa alat kebersihan, ember air, dan kayu-kayu lama yang sudah lapuk dimakan usia. Ia menarik napas panjang. Sejak kedatangan Yusuf dan rombongannya, hati Elena tidak lagi tenang. Ada gelombang perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Marah, sedih, kecewa, sekaligus penasaran. Ia membenci kenyataan bahwa gereja itu telah berpindah tangan, tapi ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang mengenakan di hatinya setiap kali melihat para pendatang itu bekerja. Mereka tidak merusak. Mereka tidak membuat keributan. Mereka tidak menghina. Mereka hanya membersihkan dan merawat. Dengan jaket tebal menempel erat di tubuhnya, Elena melangkah keluar rumah. Langkahnya pelan, tapi tanpa sadar ia berjalan mendekati gereja itu. Hujan semakin rintik-rintik ketika ia sampai di seberang jalan, tepat di depan pagar besi yang selama ini ia tatap dengan mata penuh luka. Dari celah pagar, ia mengamati. Ia melihat Yusuf di dalam, mendorong bangku lama yang berat bersama dua orang lainnya. Mereka mengangkatnya dengan hati-hati, tidak membantingnya, tidak merusaknya. Wajah Yusuf terlihat fokus, tapi ada kelembutan aneh dari cara ia menyentuh kayu tua itu. Seperti seseorang sedang menyentuh benda bersejarah yang sangat ia hormati. Tak jauh dari sana, ada seorang pria tua muslim yang sedang mengelap dinding batu dengan kain lembab. Ia mengusapnya perlahan, seperti mengusap luka yang ingin sembuh, bukan seperti sedang menghapus sesuatu. Di sudut ruangan lain, seorang perempuan berjilbab menyapu lantai dengan gerakan tenang, bahkan sesekali memunguti kaca-kaca kecil bekas jendela yang dulu retak. Semua pemandangan itu membuat Elena terdiam. Kenapa rasanya berbeda dari yang kubayangkan? Gumamnya lirih. Ia membayangkan teriakan, hancurnya salib, diganyangnya altar, dan semua kenangan masa kecilnya diratakan begitu saja. Namun yang ia lihat sekarang hanyalah orang-orang yang bekerja dalam diam dan kesopanan. Hatinya mulai bergejolak. Beberapa jam kemudian, hujan reda. Langit yang kelabu mulai menipis, menyisakan cahaya tipis yang jatuh lembut di halaman gereja. Elena masih berdiri di sana. Kakinya dingin, tapi ia enggan pergi. Tiba-tiba, Yusuf menoleh ke arah pagar. Pandangan mereka kembali bertemu. Sejenak dunia terasa hening. Yusuf tidak berkata apapun. Ia hanya mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat kecil seakan ingin menyapanya, tapi sekaligus menghormati jarak yang ada di antara mereka. Elena menelan ludah. Ia bisa pergi. Ia bisa membalikan badan dan pulang. Tapi entah mengapa, langkahnya justru mendekati gerbang. Dengan perlahan, ia membuka pagar itu hingga menimbulkan bunyi berdecit kecil. Semua mata tertuju padanya. "Maaf," katanya akhirnya, suaranya pelan. "Aku hanya ingin melihat." Yusuf tersenyum tipis. "Silakan. Ini juga bagian dari hidupmu," jawabnya lembut. Kata-kata itu bagai anak panah yang menembus pertahanannya. Lantainya terasa dingin saat Elena melangkah masuk ke dalam bangunan. Aroma kayu lembab masih sama, tapi kini bercampur dengan bau sabun pembersih. Campuran antara masa lalu dan masa depan. Ia menyentuh salah satu bangku tua dengan jari gemetar. "Bangku ini, dulu tempat nenekku duduk setiap minggu," katanya tanpa sadar, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Yusuf mendekat, tetap menjaga jarak. "Kami berniat menyimpan beberapa bangku ini," katanya pelan. "Tidak semuanya akan dibuang. Sebagian akan tetap ada, sebagai bagian dari sejarah." Elena menoleh padanya cepat. Terkejut. "Kau tidak ingin menghapus semuanya?" "Sejarah adalah amanah," balas Yusuf tenang. "Kami ingin bangunan ini hidup kembali, bukan melupakan masa lalunya." Ada jeda panjang di antara mereka. Hanya suara angin yang masuk dari jendela retak dan gesekan sapu yang masih bergerak di belakang. "Kenapa memilih tempat ini?" tanya Elena akhirnya, lebih tenang dari sebelumnya. Yusuf menatap sekeliling ruangan itu sejenak, lalu berkata pelan, "Karena di sini aku merasa tenang. Seperti ada doa yang sudah lama tertinggal di udara. Dan aku ingin menambah doa-doa baru di tempat yang sudah pernah sangat dicintai." Elena tidak menjawab. Kata-kata itu jatuh tepat di relung hatinya yang paling rapuh. Beberapa saat kemudian,
Ia melangkah mendekati altar yang selama ini begitu ia jaga dalam ingatannya. Tempat di mana ia bernyanyi saat Natal. Tempat di mana air matanya pernah menetes saat kehilangan neneknya. Kini, altar itu telah kosong. Tak ada salib di sana. Namun anehnya, ia tidak merasakan kehampaan yang menakutkan. Yang ia rasakan, justru keheningan yang penuh arti. Tempat ini terasa berbeda, bisiknya. Tempat ini sedang menunggu doa baru. Elena, jawab Yusuf lembut di belakangnya. Dan mungkin, bukan hanya dari kami, tapi juga dari hatimu. Jantung Elena berdegup cepat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa gereja itu sedang direnggut darinya. Ia merasa, seolah bangunan itu sedang dibangunkan dari tidurnya yang panjang. Malam itu, di kamarnya, Elena membuka sebuah buku tua yang selama ini jarang ia sentuh. Buku hariannya sejak remaja. Tangan kirinya mulai menulis dengan perlahan. Hari ini aku melihat, musuhku, membersihkan tempat yang paling kucintai. Tapi anehnya, mereka tidak merusak apapun. Mereka merawatnya seperti aku dahulu mencintainya. Aku bingung, siapa sebenarnya yang sedang kehilangan, dan siapa yang sedang menemukan. Ia menutup buku itu perlahan. Di luar, lonceng gereja yang sudah lama tidak berbunyi, tiba-tiba tertiup angin. Cepat, tapi cukup jelas untuk membuat Elena menoleh ke jendela. Bukan sebagai panggilan pergi, melainkan seperti bisikan halus dari masa lalu. Jangan takut, perubahan hanyalah pintu menuju pemahaman yang lebih luas. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Elena tidak menangis karena marah. Ia menangis karena hatinya mulai melihat cahaya kecil yang begitu hangat di tengah perubahan yang selama ini ia benci. Udara di kota kecil di Eropa itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya karena musim dingin yang semakin mendekati puncaknya, tetapi juga karena sebuah keputusan besar telah mengubah segalanya. Gereja tua di sudut jalan berbatu, yang berdiri megah selama ratusan tahun, kini tak lagi digunakan untuk misa rutin. Salib besar di puncak menara masih ada, tapi suasananya telah berubah. Sunyi. Tidak ada lagi bunyi lonceng minggu pagi yang menggema. Elena berdiri di seberang jalan, memandangi bangunan itu lama sekali. Jantungnya berdetak cepat, seolah sedang mengingat setiap kenangan yang pernah tercipta di sana. Di tempat itulah ia dibaptis. Di sana pula ia menyanyikan lagu Natal bersama ibunya yang kini telah tiada. Di bangku panjang gereja itu, ia pernah menangis diam-diam saat hatinya hancur oleh cinta yang gagal. Namun, hari ini, gereja itu akan menjadi saksi atas sebuah babak baru dalam hidupnya. Di sampingnya berdiri Yusuf, pria yang sejak beberapa bulan terakhir menguatkan langkahnya dalam mencari kebenaran. Yusuf tidak memaksanya untuk berubah, tidak juga berusaha meyakinkannya dengan kata-kata keras. Ia hanya menunjukkan Islam melalui sikapnya, dari kesabaran, kejujuran, dan caranya menjaga Elena seperti menjaga sesuatu yang sangat berharga. "Kamu siap?" tanya Yusuf pelan. Elena mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Entah kenapa aku takut, tapi juga merasa tenang." Mereka berjalan perlahan mendekati pintu besar gereja. Kini di samping pintu itu, terpasang papan kecil bertuliskan, "Tempat ini terbuka untuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa." Tidak ada simbol yang dicopot, tidak pula yang dirusak. Semuanya tetap terjaga. Hanya fungsinya yang kini berubah. Di dalam, karpet sederhana telah dibentangkan. Bangku-bangku panjang sudah dirapikan di sisi ruangan. Beberapa orang telah duduk di dalam, kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang dikenal Elena. Mantan jemaat, tetangga, bahkan mantan paduan suara gereja. Namun yang paling mengejutkannya, ada seseorang berdiri di depan, seorang pria tua dengan jubah panjang yang selalu ia kenal, Pastor Matias. "Pastor," suara Elena bergetar. Pastor Matias menoleh. Tatapan matanya lembut seperti dulu, hanya saja kini tak lagi penuh perintah, melainkan kasih yang dalam. "Aku tahu kau akan datang, Elena," katanya pelan. "Aku bisa merasakannya sejak lama. Hatimu selalu mencari, dan orang yang mencari dengan tulus akan selalu menemukan jalan." Air mata Elena jatuh. "Tapi Pastor, gereja ini, ajaran kita." Pastor Matias tersenyum tipis, penuh kebijaksanaan yang telah terbentuk oleh puluhan tahun hidup. "Bangunan ini hanyalah batu dan kayu, Elena.
Yang terpenting adalah siapa yang kau sembah di dalam hatimu. Jika hari ini kau bersujud hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa perantara, maka itulah iman yang paling jujur. Yusuf turut terdiam mendengar kata-kata itu. Bahkan bagi dirinya, yang telah lama memeluk Islam, momen itu terasa begitu sakral dan menggetarkan. "Apakah kau tidak marah?" tanya Elena lirih. Pastor Matias menggeleng perlahan. "Tidak. Karena Tuhan tidak pernah dimiliki oleh satu bangsa, satu bahasa, atau satu bangunan. Tuhan hadir di setiap hati yang tulus mencarinya." Suasana dalam ruangan itu semakin hening. Semua mata memandang Elena. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menghakimi. Hanya ada keheningan penuh doa. Yusuf melangkah satu langkah lebih dekat, lalu berkata pelan, "Jika hari ini kau memutuskan untuk bersyahadat, maka itu adalah keputusanmu pada Tuhan, bukan karena aku, bukan karena siapapun." Elena menutup matanya. Dalam benaknya, ia melihat kembali hidupnya. Kesepian, kehilangan ibunya, kekecewaan pada kehidupannya yang terasa kosong. Lalu ia melihat momen-momen kecil yang dibawa Yusuf ke dalam hidupnya. Senyum tulus, doa di tengah malam, dan kata-kata sederhananya, "Tuhan selalu dekat, asal kita mau mendekat." Air matanya mengalir deras. Ia tahu, inilah waktunya. Dengan suara gemetar namun penuh keyakinan, Elena mengikuti kalimat yang dengan pelan Yusuf ucapkan kepadanya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis pecah. Beberapa orang ikut menangis. Bahkan Pastor Matias pun menundukkan kepala, menahan air mata yang jatuh membasahi janggut putihnya. Pada saat itu, gereja tua itu tak lagi terasa seperti bangunan kosong. Ia terasa hidup kembali. Dinding-dinding batu yang selama ratusan tahun hanya mendengar satu cara menyebut Tuhan, kini menjadi saksi atas ketundukan sejati kepadanya. Elena bersujud untuk pertama kalinya sebagai seorang muslimah. Dahinya menyentuh lantai dingin yang kini dilapisi sajadah. Di sanalah ia menangis bukan karena takut akan dosa, tetapi karena merasa pulang. Pulang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. "Aku akhirnya menemukanmu," bisiknya dalam hati. Bukan melalui gambar, bukan melalui patung, tapi melalui kesunyian dan kejujuran hati. Setelah sholat singkat yang dipandu Yusuf, Elena duduk terdiam. Wajahnya basah, namun tampak lebih bercahaya dari sebelumnya. Seakan beban seumur hidupnya terangkat dalam satu sujud. Pastor Matias mendekat, lalu memegang tangannya dengan lembut. "Pergilah dalam damai, Elena. Jangan pernah menyesal mencari Tuhan di jalan yang kau pilih. Karena Tuhan melihat ketulusan, bukan label." Elena mengangguk, tak mampu berkata apa-apa selain menangis. Di luar, salju masih turun. Namun anehnya, Elena tidak lagi merasa dingin. Di dalam dadanya, ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah cahaya kecil yang kini menyala dan tak akan padam lagi. Dan Yusuf hanya menatapnya dengan penuh syukur, menyadari bahwa apa yang sedang terjadi bukan hanya perubahan agama, tetapi kebangkitan sebuah jiwa. Bab ini berakhir bukan dengan lonceng Natal, bukan dengan lagu pujian, tetapi dengan sebuah kalimat yang terus terngiang dalam hati Elena. Tuhan tidak pernah jauh. Kitalah yang terlalu lama berjalan ke arah yang salah. Kabar tentang perubahan fungsi gereja tua di sudut kota itu menyebar lebih cepat dari turunnya salju musim dingin. Orang-orang membicarakannya di kedai kopi, di halte, di pasar kecil, bahkan di depan rumah. Ada yang hanya penasaran, ada yang kebingungan, dan ada pula yang merasa marah. Namun nama yang paling sering disebut bukanlah Yusuf, bukan pula Pastor Matias, melainkan Elena. Gadis itu sudah gila. Dia mengkhianati iman keluarganya. Dia mempermalukan leluhurnya. Kalimat-kalimat itu bagai angin tajam yang menyayat, meski seringkali tidak diucapkan langsung di hadapannya. Namun Elena tahu, ia bisa merasakannya dari tatapan orang-orang saat ia berjalan di jalan berbatu menuju rumahnya. Hari itu, Elena pulang lebih lambat dari biasanya. Langit kelabu menggantung berat seperti hendak runtuh. Ia merasa langkahnya berat, namun hatinya justru terasa semakin kuat. Ada kedamaian yang tak dapat dijelaskan, meski dunia di sekitarnya seperti memusuhinya. Begitu pintu rumahnya terbuka, suara kursi yang digeser keras terdengar di dalam. "Elena."
Suaranya sudah ia kenal sejak kecil. Bukan suara yang menenangkan, melainkan suara yang penuh kekecewaan dan kemarahan. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya anggota keluarganya dengan wajah memerah. "Apa kau sudah lupa siapa dirimu? Kau dibesarkan dalam gereja. Apa yang kau cari dalam agama orang lain?" Elena menggenggam ujung mantelnya. Tangannya sedikit gemetar, tetapi suaranya tetap lembut. "Aku tidak berpaling dari Tuhan. Aku justru merasa lebih dekat kepadanya," jawabnya pelan. "Kedekatan macam apa yang membuatmu meninggalkan segalanya?" bentak orang itu. Air mata Elena menggantung di pelupuk matanya. Namun ia menahannya. "Aku tidak meninggalkan Tuhan, aku hanya menemukan cara baru untuk menyembahnya. Cara yang selama ini tidak kukenal. Tidak ada pelukan, tidak ada pengertian. Yang ada hanya sunyi yang dingin menggigit." Malam itu, Elena mengunci dirinya di kamar. Ia duduk di lantai, berselimut, memandangi jendela yang tertutup kabut. Dingin merayap ke tulang, tetapi rasa perih di dadanya jauh lebih menyakitkan. Ia mengambil ponselnya, lalu membuka pesan dari Yusuf yang ia terima beberapa jam lalu. "Ingatlah, Elena, jalan kebenaran selalu diuji. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang tulus." Air matanya jatuh satu persatu, membasahi layar. Bukan karena menyesal, tapi karena merasa sendirian di tengah badai yang baru saja dimulai. Beberapa hari setelah itu, tekanan semakin meningkat. Tetangga tidak lagi menyapa. Teman-teman lama menjauh. Bahkan toko kecil langganannya seolah enggan melayaninya. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang tumbuh, keberanian. Setiap kali merasa lemah, Elena pergi ke gereja tua, atau lebih tepatnya kini masjid kecil yang sederhana itu. Di sanalah ia menemukan ketenangan. Di sanalah Yusuf sering mengajarinya doa-doa pendek, dengan kesabaran yang luar biasa. "Agama ini bukan tentang membuatmu membenci masa lalumu," kata Yusuf suatu sore. "Ini tentang menerima masa lalu dan berjalan menuju kebenaran tanpa kebencian." Elena mengangguk. "Aku tidak membenci siapapun, aku hanya ingin jujur pada hatiku dan pada Tuhan." Suatu sore, saat Elena tengah duduk merenung di dalam ruangan itu, langkah pelan terdengar di belakangnya. Sosok tua dengan jubah panjang kembali muncul. "Pastor Matias, aku dengar tekanan yang kau terima semakin besar," ucapnya pelan. Elena tersenyum tipis. "Saya baik-baik saja, Pastor. Atau setidaknya saya berusaha." Pastor Matias duduk di bangku kecil yang tersisa di sudut ruangan. "Kau tahu, aku pernah berada di posisi yang hampir sama denganmu. Bukan karena pindah agama, tetapi karena mempertanyakan semua yang selama ini kuajarkan." Elena menatapnya. Apa yang membuat pastor tetap bertahan? Ia tersenyum. "Karena aku sadar, iman sejati bukan tentang membela lembaga atau tradisi, tapi tentang kejujuran pada suara hati. Dan kau telah melakukan hal yang paling berani, mendengarkan suara itu." Air mata kembali menggenang di mata Elena. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan ketika mendengar dukungan tersebut. "Tapi mereka membenciku," bisiknya. "Mereka hanya takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami," jawab Pastor Matias. "Waktu akan mengajarkan mereka. Dan jika tidak, setidaknya kau telah memilih kebenaranmu." Di luar sana, salju terus turun. Namun di dalam hati Elena, ada nyala kecil yang tetap bertahan. Hari-hari berikutnya, muncul kabar bahwa gereja-gereja lain di beberapa kota di Eropa juga mulai berubah fungsi. Tak semua dijadikan masjid, namun banyak yang dibuka untuk dialog lintas keyakinan, dan tak sedikit pula jemaat yang diam-diam mulai mencari tahu tentang Islam. Dan di antara mereka, nama Elena mulai menjadi bisikan harapan kecil, bahwa perubahan tidak selalu berarti kehancuran. Terkadang, perubahan adalah bentuk paling murni dari pencarian Tuhan. Di tengah semua tekanan itu, Yusuf tetap berada di sisinya. Bukan hanya sebagai penunjuk jalan, tetapi sebagai pelindung, sahabat, dan sandaran yang selalu menguatkan. "Jika suatu hari aku benar-benar kehilangan segalanya?" tanya Elena dengan suara lirih. Yusuf menatapnya penuh keyakinan. "Kau tidak akan pernah kehilangan Tuhan. Dan selama itu masih kau miliki, maka kau memiliki segalanya." Kata-kata itu membuat Elena menangis. Namun kali ini dengan senyum di bibirnya. Ia tahu, jalannya tak akan mudah.
Akan ada hari yang lebih berat. Akan ada luka yang lebih dalam. Namun kini ia yakin akan satu hal. Lebih baik dicaci manusia daripada berpaling dari kebenaran yang telah menyentuh jiwanya. Dan di bawah langit musim dingin yang kelabu itu, Elena melangkah maju, dengan iman, cinta, dan keberanian sebagai pelita hidupnya. Musim dingin semakin menggila. Salju tak lagi jatuh perlahan seperti hari-hari sebelumnya, melainkan turun lebat dan menusuk kulit seperti jarum-jarum kecil dari langit. Kota itu terlihat putih, seolah berselimut suci, namun suasana di antara manusia justru semakin gelap. Fitnah tentang Elena kini telah menyebar ke seluruh pelosok kota. Bukan hanya dari mulut ke mulut, tetapi juga lewat tulisan-tulisan tajam di dinding, juga pesan-pesan kebencian yang datang bertubi-tubi di ponselnya. Pengkhianat. Pergi dari kota ini. Kau bukan bagian dari kami lagi. Kata-kata itu seperti anak panah, satu demi satu menancap di hatinya. Suatu sore, saat Elena berjalan pulang dengan mantel tipis dan langkah pelan, sekelompok orang berdiri tidak jauh di depan rumahnya. Wajah mereka keras, mata mereka penuh amarah. Kami tidak ingin orang sepertimu tinggal di sini, ujar salah satu dari mereka dengan suara dingin. Elena terdiam. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Aku tidak mengganggu siapapun. Aku hanya ingin hidup tenang. Jawabnya dengan suara gemetar namun tetap sopan. Kau telah mengotori tempat ini, bentak yang lain. Kau membuat kota ini malu. Pergilah sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Air mata Elena mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia tidak melawan. Ia hanya menunduk, lalu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan hanya karena dingin, tetapi karena rasa takut dan sakit yang menumpuk di dada. Malam itu, ia tidak menyalakan lampu. Ia duduk sendiri dalam gelap, memeluk lutut, menangis terseduh-seduh. Apa salahku, Tuhan? Lirihnya di antara tangis. Aku hanya mencarimu. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Yusuf. Aku merasa tidak tenang. Apakah kau baik-baik saja, Elena? Jari-jarinya gemetar saat membalas. Mereka menyuruhku pergi. Mereka membenciku. Tidak lama kemudian, pintunya diketuk pelan. Elena, ini aku, Yusuf. Ia membuka pintu pelan-pelan. Yusuf berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran, bajunya basah oleh salju, napasnya membentuk uap putih. Tanpa berkata apa-apa, Elena langsung menangis dan jatuh dalam pelukannya. Istirahatlah, aku di sini, bisik Yusuf lembut sambil menenangkannya. Malam itu, mereka hanya duduk diam di ruangan kecil yang dingin. Namun hati mereka saling menghangatkan. Yusuf tidak mengeluarkan janji muluk, tidak juga berkata kemarahan. Ia hanya menggenggam tangan Elena dan membacakan doa pelan. Doa yang membuat perlahan, hati Elena menjadi lebih tenang. Namun badai belum berakhir. Beberapa hari kemudian, surat resmi datang. Isinya menyatakan bahwa Elena diminta meninggalkan rumah itu karena laporan, gangguan terhadap lingkungan dan ketertiban masyarakat. Padahal ia tidak pernah melakukan apapun. Ia duduk terdiam, membaca surat itu berkali-kali. Nafasnya sesak. Tangannya terasa lemas. Kemana aku harus pergi? Bisiknya sendiri. Saat itulah seorang sosok tua mengetuk pintunya dengan pelan. Papa Matias berdiri di ambang pintu, membawa tas kecil dan selimut tebal. Aku sudah menduganya, ucapnya lirih. Aku mendengar kabar mengenai ini. Elena tak mampu menahan tangis lagi. Mereka mengusir saya, Pastor. Pastor Matias menatapnya dengan penuh iba namun juga kebanggaan. Yesus pun pernah diusir. Elena. Para nabi pun diusir. Kebenaran seringkali membuat orang takut. Ia meletakkan selimut di bahu Elena. Aku tidak punya harta yang banyak, tapi aku punya satu rumah kecil di pinggiran kota. Kau bisa tinggal di sana sementara waktu. Elena menggeleng kuat. Tidak. Saya tidak ingin merepotkan pastor. Kau tidak merepotkan siapapun, jawabnya pelan. Tuhan pasti menanyakan padaku suatu hari nanti apa yang kulakukan saat melihat seseorang dizalimi. Dan hari ini, aku ingin menjawabnya dengan keberanian. Air mata Elena jatuh lagi, kali ini dengan rasa haru yang dalam. Yusuf memandang Pastor Matias penuh rasa hormat. Terima kasih,
kebaikan Anda tidak akan dilupakan. Pastor Matias tersenyum tipis. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Tuhan yang menggerakkan hati manusia. Malam itu, Elena mengemas barang-barangnya sedikit demi sedikit. Tidak banyak yang ia bawa. Hanya beberapa pakaian, buku, dan sajadah kecil yang menjadi saksi pertama saat ia bersujud. Ketika ia menutup pintu rumah itu untuk terakhir kali, hatinya terasa berat, tetapi di balik kesedihan itu ada keberanian baru yang tumbuh. Ini bukan akhir, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini hanya awal dari jalan yang sesungguhnya. Di rumah kecil pemberian Pastor Matias, Elena mulai kembali menata hidupnya. Bangun pagi untuk sholat, membaca buku-buku tentang Islam, membantu Yusuf membersihkan masjid kecil yang dulu adalah gereja itu. Hidupnya mungkin lebih sederhana, tapi hatinya jauh lebih kaya. Di tengah segala luka dan fitnah, Elena menemukan satu hal yang tidak bisa dirampas siapapun. Keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan melihat air matanya. Bahwa Tuhan mencatat setiap rasa sakitnya. Dan bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan bagi mereka yang memilih kebenaran. Suatu malam ia berkata pada Yusuf, dengan suara lirih namun penuh kekuatan. Aku memang kehilangan rumah, tapi aku menemukan Tuhan. Yusuf tersenyum hangat. Dan itu lebih berharga dari seluruh dunia. Di langit yang kelam, satu bintang tampak bersinar lebih terang dari yang lain. Seolah alam semesta turut menjadi saksi atas perjuangan seorang perempuan bernama Elena, yang berani kehilangan segalanya demi menemukan satu kebenaran sejati. Salju turun pelan di kota kecil itu, menyelimuti jalanan batu tua dengan selimut putih yang sunyi. Cahaya lampu-lampu jalan memantul di permukaan salju yang licin, membuat malam tampak seperti lukisan yang dipahat Tuhan dengan kesunyian. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang, menandakan waktu 2 malam bagi mereka yang masih setia datang. Namun, di dalam sebuah bangunan tua yang dulu dikenal sebagai gereja Santo Markus, kini suasananya telah berubah. Bangunan itu telah resmi menjadi masjid kecil dengan mimbar sederhana menghadap kiblat. Di dalamnya, Elena duduk bersila di sudut ruangan, memegang mushaf kecil berwarna coklat tua. Jemarinya yang gemetar mengusap halaman demi halaman, tak lagi canggung seperti pertama kali menyentuhnya. Air mata mengalir pelan di pipinya. Bukan karena takut, bukan karena ragu, tetapi karena ada damai yang begitu dalam merayapi hatinya. Di sampingnya, Yusuf duduk tenang, memperhatikan perempuan yang dulu datang hanya sekadar ingin tahu, kini telah menjadi saudarinya dalam iman. Wajahnya tampak lega, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Kadang ia tak percaya. Doa-doa panjang yang ia panjatkan di sepertiga malam ternyata dikabulkan dengan cara yang begitu indah. Elena, panggil Yusuf lembut. Elena menoleh, mengusap air matanya perlahan. Aku masih tidak menyangka, Yusuf. Dulu aku datang ke tempat ini dengan hati penuh kebingungan. Sekarang aku menangis karena merasa seperti pulang. Yusuf tersenyum samar. Allah memang maha lembut kepada siapapun yang Dia kehendaki. Hening sejenak mengisi ruangan. Lantunan adzan Isya terdengar lirih dari ponsel tua yang diletakkan di atas meja kecil. Suaranya menggema di ruangan yang dulu dipenuhi nyanyian koor Natal. Namun kini, lantunan itu terasa begitu sakral, begitu murni. Elena menundukkan kepalanya, mengingat masa lalu. Mengingat Pastor Matias, pria tua yang membesarkannya dengan kasih, yang mengajarinya tentang cinta, tentang pengampunan, tentang Tuhan yang Maha Pengasih. Wajah Pastor Matias muncul jelas di pikirannya, keriput di sudut matanya, senyum lembutnya, dan doa-doa yang selalu ia panjatkan untuk umatnya. Aku ingin bertemu Pastor Matias, ucap Elena lirih. Yusuf mengangguk pelan. Aku sudah menghubunginya. Dia akan datang malam ini. Beberapa menit kemudian, pintu kayu tua masjid itu terbuka perlahan. Udara dingin menyelinap masuk. Di ambang pintu berdiri Pastor Matias dengan mantel hitam tebal. Rambut putihnya basah oleh butiran salju. Matanya memandangi ruangan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu tempat ini adalah altar, kini telah berubah menjadi tempat sujud. Namun anehnya, tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada kesedihan yang tenang dan cinta yang mendalam. Elena, panggilnya pelan. Elena berdiri, mendekat dengan langkah ragu. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah,
Air matanya jatuh lagi. "Pastor, maafkan aku." Pastor Matias tersenyum lembut. "Mengapa kau meminta maaf, anakku? Aku tahu ini menyakitkan bagimu, gereja ini," ucap Elena terisak. Pria tua itu menggeleng perlahan. "Tidak ada yang perlu kau sesali. Bangunan hanyalah batu dan kayu. Yang penting adalah hatimu. Jika hatimu menemukan damai di sini, maka aku bersyukur." Elena menatap Pastor Matias tak percaya. "Tapi aku meninggalkan keyakinan yang dulu kau ajarkan." "Kau tidak meninggalkan Tuhan, Elena," jawabnya tenang. "Kau hanya menemukan jalan berbeda untuk mendekat kepadanya. Dan tugasku sebagai hamba Tuhan adalah menghargai perjalanan itu." Kata-kata itu membuat Elena menangis lebih keras. Ia memeluk Pastor Matias, memeluk masa lalunya, dan juga memeluk keberanian diri yang baru. Di sudut ruangan, Yusuf memejamkan mata, bersyukur dalam diam. "Aku melihat cahaya di matamu sekarang," lanjut Pastor Matias pelan. "Dulu, kau selalu gelisah. Kini, ada ketenangan yang tidak bisa dipalsukan." Elena mengangguk. "Islam mengajarkanku tentang berserah sepenuhnya. Tentang Tuhan yang Maha Esa, yang tidak pernah jauh dari hambanya. Aku merasa seperti lahir kembali, Pastor." Pastor Matias menepuk punggungnya dengan lembut. "Jika itu yang membuatmu menjadi manusia yang lebih baik, lebih lembut, lebih penuh cinta, maka aku bahagia untukmu." Yusuf melangkah mendekat. "Terima kasih, Pastor, atas ketulusan ini. Tidak semua orang mampu merelakan dengan hati seikhlas Anda." Pastor Matias menatap Yusuf dengan ramah. "Dan terima kasih padamu, Yusuf. Karena kau membimbingnya bukan dengan paksaan, tetapi dengan kasih." Di luar, salju semakin deras. Namun di dalam ruangan itu, hangat luar biasa. Malam yang seharusnya menjadi malam menjelang Natal, berubah menjadi malam penuh cahaya hidayah. Beberapa warga yang dahulu sering datang ke gereja itu, kini juga mulai berdatangan ke masjid kecil itu. Mereka datang bukan untuk memprotes, bukan untuk marah, tetapi hanya untuk melihat, untuk memahami, dan sebagian mulai bertanya. Elena menatap mereka satu persatu. Ada yang ia kenal sejak kecil, ada yang sering menyapanya setiap minggu pagi. Kini mereka memandangnya dengan tatapan penasaran, bingung, sekaligus menemukan harapan baru. "Tidak ada paksaan dalam memilih jalan hidup," ucap Elena pelan, namun jelas. "Aku hanya ingin kalian tahu, aku menemukan kedamaian di sini. Kedamaian yang selama ini aku cari." Seorang wanita tua maju perlahan. "Dan kami melihatnya di matamu, Elena. Pancaran itu tidak bisa dibohongi." Tangis haru pecah di dalam ruangan. Tangis yang bukan karena perpisahan, tapi karena kelahiran sesuatu yang baru. Tangis yang berubah menjadi doa, menjadi zikir, menjadi bisikan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Malam itu, di tengah dingin Eropa, di sebuah bangunan tua yang telah berganti fungsi, keajaiban terjadi bukan dalam bentuk cahaya dari langit, tetapi dalam bentuk hati-hati yang mulai terbuka. Dan di antara mereka semua, Elena berdiri sebagai saksi hidup, bahwa petunjuk bisa datang bahkan dari jalan yang tak pernah kita bayangkan. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada dentang lonceng gereja, tidak ada nyanyian kor Natal yang mengalun di sepanjang lorong kota. Namun anehnya, suasana justru terasa lebih hangat dari biasanya, meski salju masih menebal di atap-atap rumah. Di dalam bangunan yang dulu dikenal sebagai Gereja Santo Markus, kini masjid kecil yang bersahaja, orang-orang mulai berdatangan sejak subuh. Langkah kaki mereka pelan, hati mereka penuh rasa ingin tahu. Elena berdiri di depan jendela besar berbingkai kayu, memandangi butiran salju yang jatuh perlahan. Nafasnya membentuk uap tipis di udara dingin. Ia memeluk bahunya sendiri, bukan karena dingin semata, tapi karena perasaan yang memenuhi dadanya terlalu besar untuk ditampung. Di belakangnya, Yusuf menyiapkan sajadah, merapikan mushaf, dan menyalakan pemanas ruangan kecil yang mereka miliki. "Tidak pernah aku membayangkan hari seperti ini," ucap Elena pelan tanpa menoleh. "Hari seperti apa?" tanya Yusuf lembut. "Hari di mana hatiku tidak lagi memberontak. Hari di mana aku benar-benar merasa tenang." Yusuf tersenyum. "Itulah hadiah terbesar dari iman." Satu persatu, para warga masuk ke dalam ruangan.
Ada yang masih mengenakan mantel tebal, ada yang hanya ingin melihat, ada pula yang ingin ikut duduk dan mendengar. Di antara mereka, terlihat Pastor Matias melangkah masuk dengan tenang, membawa sekantong kecil roti hangat. "Elena, Yusuf," sapa beliau ramah, "aku membawa sedikit roti untuk menghangatkan pagi ini." "Hati kami sudah lebih hangat dari cukup, Pastor," jawab Elena dengan senyum tulus. Pastor Matias memandang sekeliling tempat itu. Karpet sajadah membentang rapi di lantai kayu tua. Dinding yang dulu dihiasi salib kini bersih, hanya terpampang jam dan beberapa potongan kaligrafi sederhana. Namun meski tampak berbeda, rasa damai yang dulu pernah mengisi tempat ini tak pernah benar-benar hilang. "Tempat ini pernah menjadi rumah doa, dan kini tetap menjadi rumah doa," ucap Pastor Matias pelan. Yang berubah hanya cara manusia memanggil namanya. Orang-orang yang mendengar kata-kata itu terdiam. Beberapa menunduk, beberapa mengusap mata, dan sebagian mulai menyadari sesuatu. Bahwa ini bukan tentang agama mana yang menang, melainkan tentang hati yang kembali pada Tuhannya. Ketika adzan subuh berkumandang melalui pengeras suara kecil, ruangan itu hening total. Suara adzan mengalun lembut, menyentuh setiap sudut jiwa yang hadir di sana. Elena berdiri di saf depan bersama beberapa wanita yang baru pertama kali ikut bersujud seperti itu. Tangannya gemetar saat ia mengangkat takbir. Namun bukan karena ragu, melainkan karena haru. Dalam sujudnya, air mata menetes ke sajadah. Ia teringat masa-masa kelamnya, kebingungan yang lama ia rasakan, kekosongan yang tak pernah bisa ia isi dengan apapun. Semua itu seakan luluh dalam satu kalimat doa yang ia ucapkan dari hatinya yang paling dalam. "Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku sendiri tersesat." Selesai sholat, tidak ada kegaduhan, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang penuh makna. Dan di dalam keheningan itu, seseorang menangis kecil di sudut ruangan. Seorang pria muda yang dulu selalu mencemooh perubahan ini. Aku ingin tahu lebih banyak," ucapnya ragu. Yusuf mendekatinya dengan sabar. "Tidak ada paksaan. Bertanyalah. Mencari adalah langkah pertama dari orang yang berani." Hari itu, masjid kecil itu tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat bertanya, tempat berdialog, tempat memahami perbedaan tanpa kebencian. Pastor Matias ikut duduk bersama mereka. Ia bahkan membantu menjelaskan kepada para warga tentang arti hati nurani dalam beriman. "Apa yang dilakukan Elena bukanlah pengkhianatan," kata Pastor Matias. "Ia hanya menjawab panggilan yang berbeda. Dan aku bangga karena ia menjawabnya dengan kejujuran." Elena menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, Pastor." "Kau sudah membalasnya," jawab Pastor Matias sambil tersenyum, "dengan menjadi dirimu yang sebenarnya." Hari berganti hari. Bangunan itu tak lagi dipenuhi perdebatan atau kemarahan. Sebaliknya, setiap Jumat dan akhir pekan, semakin banyak orang datang, sebagian meminta diajari, sebagian hanya ingin duduk dalam ketenangan. Mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, kedamaian dalam kesederhanaan. Elena kini sering berdiri di depan mereka, berbicara bukan sebagai guru, bukan pula sebagai orang suci, tapi sebagai manusia biasa yang pernah tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. "Aku bukan siapa-siapa," ucapnya suatu sore. "Aku hanya seseorang yang akhirnya berani mendengar suara hatinya sendiri. Jika kisahku bisa membuat kalian lebih berani mencari kebenaran dalam diri masing-masing, maka hidupku telah berarti." Di luar, salju mulai mencair sedikit demi sedikit. Matahari musim dingin muncul, malu-malu, menyentuh dinding bangunan tua itu dengan warna keemasan. Cahaya itu masuk lewat jendela besar, menyinari wajah Elena, Yusuf, dan Pastor Matias yang berdiri berdampingan. 3 orang dengan latar berbeda. 3 jalan hidup yang tidak sama. Namun kini, mereka berdiri dalam satu cahaya yang sama. Cahaya cinta, penerimaan, dan harapan. Dan di kota kecil itu, menjelang Natal yang biasanya dipenuhi hiasan dan lampu gemerlap, kini justru hadir cahaya yang jauh lebih agung. Cahaya yang lahir dari hati yang ikhlas mencari Tuhannya. Cahaya itu tak pernah padam.